Oke, banyak banget belajar dari Bapak apalagi Ya. tentang relationship. Sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah Oh, ngasih ada pertanyaan dorang ya? banyak Pak. Kebetulan kayaknya kalau soal hubungan ini kayaknya nomor satu ya Ya. reaksinya ya. Oke Pak, dari teman yang berinisial HA. Itu Henry, Hendra, Henny. Saling nyaman, saling butuh kehadiran, kasih perhatian, masih bersama tapi sama-sama takut berstatus karena long distance religion. Ya. LDR itu perkara yang gak mudah. Long distance relationship itu persoalan besar bagi banyak orang. Mengapa? Karena loneliness, kesepian. Kok nggak rasanya udah nggak sama ya ketika dia ada di sini, ketika dia pergi, dan memang berbahaya. Tapi selalu kekuatannya ada di komunikasi, lalu saling percaya. Kalau kemudian alasannya saya sulit membangun hubungan yang mantap dengan status yang jelas karena jarak kami jauh, saya kira ini tantangan loh. Ujian cinta itu salah satunya jarak. Jarak. Nah, Ya. ini kalau jaraknya jarak agama, Pak. Ya. Hubungannya maksudnya itu Kasian ya ya. kepercayaannya berbeda. Aduh. Udah nyaman kan balik lagi nih. Nyaman sudah sama-sama tapi ya stuck gara-gara ya LDR religion. Kasian ya. Kayak apa ya? Tapi itulah teman-teman pemuda, saya sangat mengerti karena bukan saya alami tapi saya merasakan juga masa pacaran dan betapa itu pokoknya bunga-bunganya luar biasa. Pokoknya kalau nggak terima berita darinya dunia ini selasa hancur lah, pokoknya itu sesuatu yang dahsyat memang, dan saudara nyaman dengan itu lalu terhalang itu pada agama. Saya kira kita bangun prinsip ya, teman-teman harus punya prinsip yang tegas dan jelas soal ini, bahwa yang saya bangun bukan cuma hubungan sementara dengan sesamaku, tapi hubungan sekali seumur hidup yang menyenangkan Tuhan tentunya. Jadi ketika saya menyiapkan calon papanya anak-anak atau calon mamanya anak-anak, seyogyanya dia nanti ada 1 Korintus pasal 7 tuh enak dibaca tuh, Paulus berkisah tentang itu, ada banyak pilihan soal itu. Daripada terlanjur, ternyata masing-masing mempertahankan keyakinan, lalu kemudian ada bilang kan belum tentu menjadi persoalan, saya setuju. Berbeda keyakinan dalam satu institusi belum tentu jadi persoalan, saya setuju. Tetapi kebanyakan persoalan, kebanyakan ada masalah. Saya pendeta, saya tahu beberapa warga jemaat yang punya dan lebih banyak pada persoalan. Jadi Apakah ini balik-balik ke diri kita sendiri? Kita yang harus menahan diri dan meningkatkan lagi hubungan kita kepada Tuhan, atau ya harus dengan ancaman dari orang luar, misalnya orang tua nih, nggak boleh nih, kamu nggak boleh nih, beda agama, no, gitu, atau gimana ya, Pak? dia baik, dia luar biasa, sayang banget ya kalau dia kemudian tidak membangun hidup bersama dengan satu institusi keagamaan. Dia baik, dia luar biasa penyayang, dia sangat menghormati saya, dia banyak sekali mengalah. Tapi saya bukan hanya memenangkan rasaku, aku akan memenangkan juga dirinya. Maka saya akan bilang, kalau kau benar-benar sungguh, Ajak. mau nggak? Oke. Penghalang saya ada di situ. Saya tidak ada yang menghalangi hubungan kita, cuma satu aja. Saya sayang banget kau, saya cinta banget. Pokoknya kaulah segala-galanya. Tapi satu, keyakinan kita berbeda. Andai kata kau mau dan terus mau lanjutkan hubungan ini, yuk ikut dengan saya. Why not? Oke, nice. Ini didengar semua orang ya, terserah siapapun penonton yang mendengar saya ini kolot dengan pemahaman ini. Tapi saya sebagai pendeta mau katakan itu, relasi hubungan yang baik adalah ketika institusi perkawinan itu dua-dua ini adalah orang percaya. Sebab jika dua orang sepakat meminta apapun, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Dua orang yang sepakat itu minimal adalah suami istri Oke, yang sepakat. Karena nice. ini penting.
Alright, Pak, ada lagi nih. Pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya cari atau menentukan pasangan hidup yang sepadan? Ataukah karena finansial yang pas untuk masa depan? Nggak munafik kan kalau ya harusnya tentunya agamanya seiman gitu. Menentukan pasangan hidup yang sepadan. Ya, yang pertama tadi iman ya. Kebenaran saya punya sebenarnya ada nyiapin slide sedikit, saya kasih ke sini. Yang pertama teman-teman iman, itu sudah pasti yang tadi disebutkan betul. Lalu apakah dia ini setia? Ini bisa diuji dengan jarak yang jauh atau mengetahui bahwa dia benar-benar hanya satu-satunya saya lah yang di hatinya. Setia itu bukan segala tikungan ada atau segala tipu ada ya. Setia itu pokoknya kalau tukang selingkuh bye-bye deh gitu aja. Jadi kalau dia nggak setia tinggalkan. Itu kalau dia tidak seiman tinggalkan, kalau dia tidak setia tinggalkan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga kematangan pribadinya. Bagaimana saya mau ukur dia matang? Lo gampang kan, dirimu pacaran berapa kali? Tiap malam minggu wah kuncar, pasti tahu dong, pasti tahu bagaimana dia. Pemarah nggak dia? Kekanak-kanakan nggak dia? Salah sedikit langsung aja blok. Ngeri nih sekarang anak-anak muda itu kalau pacaran ngeri-ngeri sekarang. Pokoknya blok. Atau kasih dia punya profile di WA gambar hitam semua. Itu tanda sedang emosi itu. Gitu saya sering dapat tuh karena ada beberapa kasus begitu. Jadi kalau dia nggak matang, kematangan pribadinya nggak mantap, kayaknya perlu ditimbang lagi deh untuk melanjutkan perjalanan hubungan itu. Atau yang ketiga, bertanggung jawab nggak dia, konsisten nggak dia, janji. Jangan pernah percaya kalau dia bilang begini, lautan akan ku seberangi, gunung akan ku daki demi dirimu. Wow. Tapi pas hujan lebat, malam minggu dia nggak datang dan bilang hujan sayang, itu bote itu. Mungkin contohnya terlalu ya, tapi saya bilang kalau orang itu nggak bertanggung jawab, perhatikan dia bekerja, on time nggak dia ke kantor, itu bisa jadi ukuran saudara, bertanggung jawab nggak dia. Pada hal-hal pilihan yang dia buat, dia bersedia nggak terima konsekuensinya, itu orang bertanggung jawab. Kalau nggak, tolong tinggalkan, dia tidak tepat menjadi calon papanya anak-anak atau mamanya anak-anak. Sorry. Sedap. Saya kira itu deh. Thank you Pak. Lanjut, ini dari NS. Apa saja yang dilihat dari seseorang Sama kayaknya. untuk dijadikan masa depan, terutama buat perempuan nih? Gimana sih cari kepala keluarga yang pas dijadikan suami? Kan tadi Bapak bilang harus setia Pak ya. Gimana sih kita harus menentukan bahwa orang itu setia gitu loh Pak? Kan maksudnya LDR nih, misalnya LDR. Gimana saya tahu dia setia gitu Pak? Oh ya. Kita tidak pernah tahu hati orang, teman-teman pemuda kita nggak pernah tahu. Dia membangun hubungan benar-benar nggak cuma satu di Palembang, satu di Makassar, mohon maaf banyak ya. satu di mana kita nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Makanya saya kira paling penting juga saudara mendekatkan diri kepada Tuhan dan kiranya Tuhan membuka siapa orang ini sebenarnya. Tapi sebelum sampai ke situ saya kira dapat hikmat kok untuk bisa lihat orang ini benar enggak setia walaupun jaraknya jauh. Bisa kok ditahu, bisa untuk mengenal walaupun memang perlu pengalaman untuk itu. Orang-orang yang seperti ini setia atau tidak. Ada juga yang bersembunyi di balik, maafkan aku nah sayang ya, saya tergoda. Ya kalau saya bilang dia tergoda, dia nggak setia lah. Oke lah saya maafkan. Saya kira kesalahan mungkin satu kali dan dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau sudah jatuh lagi saya kategorikan dia tidak setia, maka janganlah. Lebih jauh gimana sih saya mau pilih pasangan yang tepat, apakah dia suami yang tepat? Kemarin saya baru berdiskusi dengan vikaris saya. Bukan vikaris yang ini bukan Pak ini, ya? bukan ini. Jadi kami bertiga berdiskusi, saya dan istri dan dia. Kita berbagi pengalaman. Saya juga berbagi pengalaman ini di teman-teman gerakan pemuda. Teman-teman percaya atau tidak, saya selalu menguji kisah Ribka. I know. Ini kisah Ribka. Ada yang sudah tahu nggak kisah Ribka, bagaimana caranya sampai Ribka dapat pasangan? Itu nanti buka di Kejadian pasal berapa itu bagus banget ketika dia minta
pasangan yang tepat di Kejadian 24. Abraham kan suruh ke pelayannya itu, Eliezer kalau nggak salah, Yes, betul. pergi carikan Ishak pasangan, Tuhanku akan menolongmu. Eliezer nggak percaya sama Yahweh Elohim kan, tapi kemudian Eliezer akhirnya berdoa, ya Tuhannya Abraham, walaupun dia bukan Tuhannya kan, oh Tuhannya Abraham tolonglah saya. Lalu dia bilang begini, saya mau minta tanda, kata si pelayan itu, kalau perempuan itu kasih minum saya dan binatangku ini yang saya tunggangi ini, berarti dialah pasangannya Ribka. Tahukah saudara bahwa itu tidak mungkin? Dalam tradisi dan budaya itu tidak boleh. Orang asing tidak boleh dilayani oleh perempuan yang masih perawan, nggak bisa. Itu berbahaya. Dia pakai kerudung. Aku ini masih milik ayahku. Betul. Si Ribka bilang. Jadi dia nggak boleh layani si laki-laki itu. Tapi si pelayan itu minta tanda ke Tuhan dan tandanya di luar logika dan jadi. Jadi saya mau katakan yang begini ini gambling enggak? Ini bukan gambling, ini soal iman. Apakah dia orang yang tepat? Minta tanda ke Tuhan. Caranya Kalau Pak? didoain, sebut namanya kalau dia orang yang tepat. Kenapa? Kalau dia nggak tepat, kenapa nggak minta begitu? Loh, Matius pasal 7 ayat 7 bilang, mintalah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan memperoleh. Jadi saya mau bilang, minta Tuhan beri saya tanda. Apakah dia orang yang tepat? Kalau nggak tepat, selesaikan hubungan kami. Rugi, sudah orang itu nggak tepat, lu lama-lama tahan lagi, nggak usah, tinggalin. Nice Jangan-jangan sedang menunggu tuh, Tuhan sedang kasih. Claudia yang di belakang itu, Okay. makanya di depan tolong selesaikan, karena di belakang saya sudah siapkan untuk masuk. Who knows, kita nggak tahu. Jadi kalau rasanya dia nggak tepat, selesaikan. Tapi saya bilang tidak mungkin engkau mendapatkan pasangan yang tepat kalau tidak bawa di dalam doa. Kasih list, pertama paling tidak dia orang pelayanan misalnya kan, Okay. pokoknya dia penyayang, dia senang main musik, dia bisa nyanyi, silakan buat list. Kenapa enggak? Dari semua list saya enggak masuk satu list. Apa? Saya enggak bisa nyanyi. Bagus, karena kalau saya nyanyi tiba-tiba kilat dan guntur dan itu enggak masuk di list. Kalau bilang orang pelayan akhirnya dia dapat pendeta juga. Jadi penting banget untuk bawa dalam doa, penting. Jangan anggap remeh. Sebab tolong nanti buka Matius pasal 7 ya, Matius pasal 19. Ngeri loh teman-teman pemuda. Aku kasih baca biar dirimu ketakutan. Ngeri loh. Matius pasal 19. Banyak orang nggak anggap ini ayat ini. Ayat yang ke-12 saya sebut ya. Ada orang yang tidak dapat kawin, satu, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Apa artinya? Dari sononya nggak punya pasangan loh. Ada ya Pak? Lu bukan saya yang bilang. Oh, Alkitab ya. Matius Ya, yang maaf. bilang. Oke, baik. Ngeri loh. Ada orang yang gak kawin karena satu dia bilang, memang lahir demikian dari rahim ibunya. Kedua, ada orang yang tidak dijadikan demikian oleh orang lain. Mungkin dia putus kah, dia sakit hati, dia bilang pokoknya semua laki-laki di dunia ini kurang ajar, jadi nggak mau. Dia terluka. Lalu yang ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, karena kerajaan sorga. Teman-teman Katolik ya, pastor kan, dan ada beberapa pendeta GBIB juga. Didoain loh, doain pasanganmu. Belum ada sekalipun doain, Tuhan, Oke, PR. kalau dia milikku, dekatkanlah dia padaku. Gitu. Kalau dia sudah menjadi milik orang lain, selesaikan hubungan dia dengan orang lain Tuhan, dan dekatkan. Enggak, itu salah ya, itu doa yang keliru. Kesannya maksa ya. Tapi yang saya katakan, doakan pasanganmu, karena ternyata penting banget untuk mendapatkan pasangan kehidupan. Minta kriteria-kriteria itu, dan tentunya minta tanda-tanda itu. Berani enggak? Oh, ini tingkat iman ini soal ini penyerahan diri kepada Tuhan toh? Pak, kalau soal doa nih, doanya ada spesifik nggak? Soal minta jodoh tuh, apakah harus tengah malam atau gimana Pak? Kan ya. ada orang ngomong kalau doa tuh Ini jam tengah 12 malam. malam. Gimana Pak? Enggak lah, kita enggak diatur waktu ya untuk berdoa. Kapanpun, dimanapun Tuhan bisa dijumpai. Yang saya maksud dengan doa itu kan berarti ketika saudara mulai berdoa tentang membangun hubungan dengan orang lain, saudara sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Ini kan konsep penting. Saya pacaran dan saya enggak mau jalani ini menurut mau saya mau serahkan kepada Tuhan.
jadilah kehendak-Mu, pilihkan saya orang yang tepat. Minta itu dalam doa, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Kok saya jadi tertarik untuk bilang begini, kalau kau lihat dia orang yang tepat, walaupun kau rasa kayaknya dia tidak lirik saya, kenapa gak sebut namanya? Tuhan, kalau boleh yang itu Tuhan, why not? Mintalah. Aku menyebut ini dengan yakin loh. Sebagai pendeta saya bilang minta. Loh, kita dibebaskan untuk meminta. Mintalah, doakan pasanganmu, dan yang kedua doakan hubungan itu. Berapa banyak teman-teman pemuda yang sedang pacaran, engkau mendoakan hubunganmu? Sesuai penting. pertanyaan saya di narasi awal tadi. Berapa banyak? Oh, harus didoakan, betul. Narasi awal itu bagus. Membangun hubungan, relationship dengan orang lain, kekuatannya ada pada relationship dengan Allah. Seberapa banyak engkau bawa namanya dalam doa dan hubungan itu. Maka saya yakin kalau kau kuat membawa hubungan itu dengan baik dengan Tuhan, tidak akan terjadi kalau kecelakaan di kilometer 7 tadi kan. Nggak ada itu STT itu, nggak ada, percaya deh. Oke deh. Oke, next question. Jam 9 ya. Oh, sorry. Pak, apakah kalau cemburu itu termasuk toxic relationship juga? Oh enggak? ya, saya punya catatan itu. Mana dia? Sebentar, bagus tuh. Apakah dia toxic atau bukan siapakah ya? yang di sini yang pecemburu? Mari dengarkan baik-baik. Teman-teman, kalau tidak cemburu juga itu persoalan ya. Oh ya? Iya, sayang dong Oh oke. kalau nggak cemburu. Ada dua jenis cemburu dalam hubungan dengan cinta. Ada dua jenis. Yang pertama itu envious love. Kita sering menggunakan kata cemburu satu kata, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris ada envious dan ada jealous. Yes. Envious itu Iri hati lebih ya. lebih pada iri hati. Aku cemburu pada sesuatu yang bukan milikku dan bukan hakku. Dan itu disebut iri hati. Tapi kalau cemburu yang satu yang disebut jealous itu gayanya Tuhan di Keluaran pasal 20. Aku adalah Allah yang cemburu. Mengapa? Itu hakku. Loh, kamu umatku, kamu harus menyembah aku, bukan nyembah yang lain. Jadi ketika bilang cemburu dalam hal positif, why not? Hal-hal yang memang seharusnya engkau peroleh dan engkau dapatkan dan engkau menginginkannya dengan sangat karena enggak dapat, itu bagi saya wajar. Sebab itu jealous yang positif, dengan pengertian tahu diri juga toh. Ini kan persoalan cemburu pada tahap yang lain. Kok bisa ya? Sudah jam 12 siang, WA ku belum dibalas. Begitu dia. Lalu mulai dia rapat pikiran. Pantas kemarin itu dia pasang password di dia punya handphone. Nah, mulai dia. Dan itu jadi persoalan. Yang saya mau katakan yang penting adalah percayalah. Kita perlu bumbu cemburu. Cemburu itu bumbu untuk mau bilang bahasa yang tak terdengar oleh pasangan. Dengan cemburu kita sedang berkata-kata cinta tanpa terdengar oleh pasangan. Engkau punya aku, bukan orang lain. Kan tuh cemburu tuh seperti itu toh, tapi tidak diungkapkan, tidak dibicarakan kan, cuma rasa cemburu saja. Jadi kalau kelewatan cemburu membabi buta, akhirnya dengan siapa tadi? Makan dengan siapa di kantor? Yes. Itu kelewatan lah. Lama-lama saya khawatir dia akan meninggalkanmu. Mengapa? Belum jadi istriku, sudah kayak mamaku. Janganlah, berilah dia kebebasan. Percayalah pada dia. Beri kepercayaan kepadanya. Beri kepercayaan padanya. Itu ujian cinta. Kalau dia tidak layak dipercaya, bye-bye. Selamat tinggal bagi saya. Berarti trust itu benar-benar important. Ya. Iya, Pak ya. Alright. Masih di pertanyaan oleh NS. Ini orang banyak ya. NS itu siapa ya? Nela NS. Ada yang bilang, dan kebetulan aku juga mengalami, kenapa pacaran beda agama itu lebih susah lepasnya atau putusnya, dan pacarannya malah lebih bertahan lama, Pak? Aku nggak tahu ya. Atau karena challenging gitu loh, Pak? Challenging. Bisa jadi pokoknya ada waktu pasti dia akan ikut saya, jadi saya harus tahan, saya harus sabar. Bisa jadi juga begitu. Tapi apakah enggak juga lah, itu tesis dari mana ya sampai ada pernyataan bahwa berbeda keyakinan itu lebih awet dan lebih tahan lama? Enggak lah, itu mungkin case-case tertentu. Saya tidak bisa menjawab itu. Oke, tidak apa-apa, Pak. Lanjut. Gimana sih, Pak, caranya menjauhi toxic
relationship, atau mungkin lebih tepatnya gimana sih kita membangun healthy relationship with our couple or partner? Berarti lawan dari toxic yang 8 tadi. Yep. Yang tadi saya bilang bangun hubungan komunikasi yang baik. Dua orang kalau ingin punya relationship yang baik, dia harus punya komunikasi yang baik. Itu yang pertama. Belajar untuk, ini menarik, menggunakan satu senjata yang menenteramkan ketika ada perselisihan, yaitu maafkan saya. Banyak orang gagal ketika mengalami benturan dalam hubungan, kan selalu ada pergesekan. Selama itu melibatkan lebih dari satu orang, berarti 2 orang saja, itu pasti akan ada pergesekan. Ketika terjadi pertengkaran apapun, kata maaf itu sangat penting untuk diucapkan. Bukan hanya cewek doang dong yang Bukan. Nah, itu persoalan. Betul, Claudia. Saya mau ingatkan para lelaki, siapapun yang menonton Anda video lelaki ini, bertobatlah. Ucapkan maaf ketika engkau salah. Penting mengapa? Sebab kata maaf itu obat dari hati yang luka. Gimana kau mau sayang pasanganmu kalau kau membuat dia luka dan luka lagi tanpa mengobatinya? Dengan tentu perubahan perilaku. Itu yang kedua. Atau yang ketiga juga, saya kira yang tidak kalah penting, kejujuran. Memang saya tidak perlu tahu kamu bikin apa. Memang saya tidak perlu tahu jam-jam begini kau ada di mana. Tapi paling tidak kasih tahu dong kalau memang ternyata nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi jujur, terbuka, komunikatif itu cara sehat untuk membangun hubungan. Jangan lupa mengalah. Tantangan terbesar para lelaki, jangan lupa mengalah. Lelaki mengalah, dan itu singgasana yang luar biasa untuk membuat engkau menjadi raja. Aku mau bilang begitu. Ketika engkau mengalah, engkau sedang menyiapkan singgasana menjadi raja. Mengapa? Karena kau bisa tundukkan dirimu sendiri. Kalau berhasil menundukkan dirimu sendiri, kau raja pada dirimu. Tapi kalau nggak bisa, ini repot. Harus mauku yang jadi. Aduh, kalau ada orang seperti itu, minta maaf, itu hubungan yang tidak sehat. Nggak sehat, teman-teman, nggak sehat. Jadi saya kira dia harus belajar banyak untuk bagaimana caranya menyenangkan pasangan, bukan hanya menyenangkan diri. Berarti minta maaf dan juga mengalah itu tidak merendahkan martabat lelaki dong Pak ya? Enggak loh. Karena kan banyak yang gengsi nih, saya gengsi nih, maaf sama cewek saya gitu kan. Karena nanti saya terlihat lemah gitu loh Pak. Ada orang yang punya point of view like that. Ya, justru sekarang itu jadi kekuatan laki-laki kan sebenarnya. Ketika dia minta maaf, berarti dia mampu menurunkan. Oh ya, aku lupa. Efesus bilang begini, hai istri, tunduklah pada suamimu toh. Lalu di Paulus bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Saya mau bawa pada hubungan pacaran, enggak bawa pada istri. Jadi ternyata perempuan diminta tunduklah. Sadis nih, tunduklah. Sementara laki-laki cuma disuruh kasihilah. Lalu kemudian kita langsung bilang, oh enteng kok cuma mengasihi. Lalu yang perempuan bilang, berat banget sih gua harus tunduk. Itu tunduk dari kata Yunani hupataso, yang berarti menempatkan diri di bawah. Sementara kasihilah, kasih itu perintah untuk laki-laki, itu dari kata agapao yang berarti memberi diri. Mudah-mudahan kalian tangkap. Mengasihi itu berarti memberi diri. Tunduk itu berarti menempatkan diri di bawah. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi diri, menempatkan diri di bawah kalau dia tidak memberi diri. Tidak ada orang yang bisa tunduk kalau tidak mengasihi. Sebaliknya, tidak ada yang berani berkata, aku sungguh memberi diriku, kalau tidak mau ada di bawah. Maka tidak ada orang yang berani berkata, aku sungguh mengasihi, kalau tidak bisa menempatkan diri di bawah. Meminta maaf itu bukan hal hina. Itu cara engkau mengatakan, aku mengasihi. Nice Kayaknya bagus banget jadi quote nih. Nggak nyangka lo dikeluar gitu. Baik, nah ini ada pertanyaan yang sebenarnya agak-agak sulit ya. Gimana caranya kita narik pasangan kita supaya dia bisa ikut agama kita Pak? Aduh, kalau yang ini prinsip sih ya. Ya, dari tadi saya bilang kekuatanmu adalah iman. Jika Tuhan mengizinkan saya untuk membawa satu orang mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat, itu suatu kesukaan. Tapi merupakan kemurungan dan duka surgawi juga barangkali keluarga, ketika justru engkau yang diselamatkan meninggalkannya. Jadi bagaimana caranya? Aku pertama harus pegang teguh.
Bagaimana dirimu maaf saya mau bilang begini, bagaimana orang akan yakin bahwa Tuhanmu adalah juru selamat kalau hidupmu tidak benar? Bagaimana kau bisa yakinkan dia untuk kembali ke hidup agama kalau kerohanianmu nggak bagus? Bagaimana kau mau meyakinkan pasanganmu bahwa pilihan yang iman yang kau buat adalah pilihan yang tepat, tapi antar saya gereja ya, iya gereja itu apa? Itulah pokoknya orang-orang beribadah. Terus Yesus itu apa? Nanti tanya pendeta, aku juga kurang tahu Yesus itu apa. Bagaimana mungkin engkau sendiri tidak memiliki bekal yang cukup untuk yakinkan orang lain? Makanya saya katakan gimana caranya saya buat orang lain yang tidak percaya itu meyakini keyakinan yang saya yakini. Saya harus punya keyakinan yang sungguh dulu. Miliki keyakinan imanmu yang benar. Bagaimana mengukurnya? Gampang banget kalau saya selalu begitu menguji. Bagaimana mengukur orang memiliki kehidupan relationship dengan Tuhan itu baik? Kata-katanya pasti baik. Cara dia berkomunikasi pasti baik. Rendah hatinya luar biasa. Itu ciri kekristenan. Mengampuni dan memaafkan itu keluar dari dia secara murni. Kata dan perbuatannya itu nyata. Nah ini bagus kayaknya kasih contoh. Bagaimana caramu meyakinkan orang bahwa Yesus sudah bangkit? Maaf, ini masa-masa dekat Natal saya bicara soal itu ya, tapi saya bilang begini, kalau kalian bilang Yesus itu bangkit, buktinya kubur kosong. Itu basic. Iya basic. Dari mana? Ada lagunya Pak. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Tahu nggak bahwa pada zaman itu ada orang berkata, membuat frame politik terbangun di situ. Mereka bilang begini, kubur kosong itu juga bukti bahwa jenazahnya dicuri oleh murid-murid. Jadi kalian yang jaga kasih tahu ya bahwa jenazahnya dicuri oleh para murid-murid. Itu kan yang kejadiannya. Kubur kosong tidak membuktikan Yesus bangkit, tapi kubur kosong itu juga salah satu bukti kemungkinan jenazahnya dicuri. Lalu gimana caranya Yesus membuktikan bahwa dia bangkit? Bukan kuburnya yang kosong. Dia datang paling pertama ke siapa? Perempuan-perempuan itu kan. Nih, saya ada ya. Terakhir ke Thomas yang kepala angin. Ya silakan kau tusuk. Saya ada di sini. Nah, jadi apa buktinya Yesus membuktikan dirinya bangkit? Bukan kubur kosong. Bukan. Apa? Dia sendiri menghadirkan dirinya. Oke? Sekarang, gimana mungkin engkau meyakinkan bahwa Tuhanmu luar biasa? Gimana caranya? Sama. Kau harus buat bahwa jadi Petrus tahu Yesus bangkit, Thomas tahu dia Yesus bangkit karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka gimana mungkin kau meyakinkan orang lain bahwa dia harus percaya? Ikut caranya, ikut cara yang pertama, yaitu buatlah dia berjumpa dengan Yesus. Pusing gak sih? Gimana caranya saya mau buat pasanganku berjumpa dengan Yesus? Gimana caranya? Yesus sudah di atas. Kalau saya minta Tuhan Yesus datang ke sini, berarti kiamat akan terjadi kan? Yesus datang kembali kan kiamat. Gimana caranya? Buat dia berjumpa dengan Yesus. Paulus bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka saya mau bilang, buatlah bagaimana caranya hidupmu ini menampilkan Kristus. Serupa dengan Kristus. Ya, dengan tutur kata, cara perhatianmu luar biasa, kesetiaan, kejujuran. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus dia bisa berjumpa dengan alam melalui perilakumu yang benar. Tapi kalau ngana suka STT ke dia, gimana dia mau tertarik? Kalau kau tidak setia, bagaimana dia mau tertarik pada Tuhanmu? Jadi bangun hidupmu yang benar dulu. Kalau memang itu jodohmu, dia akan datang. Tuhan akan bawa. Apa mungkin Tuhan pasanganku tidak seiman? Papa saya Hindu asli, orang Bali. Mama saya Sangir. Dan orang Hindu ketika menjadi Kristen dibuang secara budaya. Tapi saya nggak bilang soal agama ya, maaf saya mau maaf kalimat tadi. Tapi saya mau bilang bisa loh, bisa. Kenapa bisa? Itu tadi dibawa dalam doa. Tunjukkan bagaimana sih sebenarnya kehidupan rohanimu yang benar. Jadi kalau tanya gimana caranya, berangkat dari dirimu sendiri supaya bisa memenangkan orang lain. Tapi harus memenangkan hati Tuhan dulu dong Pak. Oh iya dong, penting banget. Baik, next. Yang termasuk dalam toxic relationship tanpa kita sadari apa aja Pak? Selain STT, kissing itu kan maksudnya itu kan udah balik ke nafsu ya Pak? Ya,
Kayaknya sudah tadi ya, ada banyak ya. Kayaknya tentang, udah banyak ya. Tapi oke deh. Mudah-mudahan terjawab lah itu tadi itu. Dia ingat-ingat aja yang saya jawab. Next Pak, sorry nih yang tadi ya nanya. Oke next, ini dari FM nih. Gimana tanggapan Fame. Bapak tentang pasangan yang menikah beda agama? Saya suka nanya itu karena saya ada jawabannya di ayat Alkitab. Oke. Asik. Alright, go on. Ambil mana ya? 1 Korintus pasal 7 tadi saya bilang ya. Ini bagus nih. Lihat 1 Korintus 7 ayat 12. Ada orang yang akhirnya ya so terlanjur kasihan. Akhirnya membangun hidup rumah tangga di dua institusi agama yang berbeda. Paulus bilang begini. 1 Korintus 7 ayat 12. Kepada orang lain aku bukan Tuhan katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi kalau sudah terlanjur membangun hubungan dan sudah menikah di dua institusi berbeda, tidak bisa bilang cerai. Nggak bisa, itu pilihan, silakan jalani. Terus kalau dia minta cerai ya itu urusan dia. Tapi saya tidak mau minta cerai karena saya yang pilih dan saya harus menjalutkan kehidupan. Oh berarti boleh dong menikah dengan beda agama. Ini kan so terlanjur toh kalimatnya. Nah sekarang saya mau kasih tahu. Terus ada kalimat menarik, dia bilang begini. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya yang beriman, atau istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suamimu. Tangkap enggak baik-baik? Engkau menjaga kekudusan untuk dirimu. Sekarang kau punya tugas gara-gara terlanjur, engkau harus lipat gandakan imanmu luar biasa supaya pasanganmu itu kudus. Kau kira gampang? Pakai logat Makassar, enggak mudah. Bahkan sampai Alkitab bilang jika engkau tidak jaga kekudusanmu untuk suamimu, hati-hati, anakmu anak cemar. Bukan saya yang bilang. 1 Korintus 7 yang bilang. Jadi selama belum terlanjur jaga. Tapi kalau video ini ditonton oleh teman-teman yang sudah menikah, saya mau katakan pertahankan rumah tanggamu dan lipat gandakan imanmu supaya dengan imanmu suamimu atau istrimu dikuduskan dan anak-anakmu bukan anak-anak cemar. Dan itu bukan perkara mudah, sebab menjaga diri saja tidak mudah untuk terus kudus dan beriman, apalagi menjadi alat. Mengerikan. Iya. Oke. Terus lanjut nih Pak, tadi tentang menikah beda agama. Terus ada temen dia. Siapa sih dia itu? FM dong. Oke deh. Temennya si FM ini mama papanya beda agama, jadi dia ikut sholat dan dia juga ikut ke gereja Pak. Emang sih pas dewasa dia diharuskan memilih suatu keyakinan hati. Tapi apakah ini tindakan yang benar Pak? Kita nggak bisa justifikasi ya siapapun. Tapi saya mau katakan hal ini kepada teman-teman. Itu salah satu dampak kan dari dalam satu institusi perkawinan ada dua agama, itu akan terjadi. Malah ada barteran. Oke, yang laki-laki ikut kau, yang perempuan ikut saya, itu akan jadi begitu. Lalu anak-anak itu mulai bingung siapa pattern dari religiusitasnya, siapa yang akan dia jadi tokoh untuk membangun imannya. Sebab orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Yes. Tapi ketika udah beda, ini akan repot. Jadi saya tidak menjustifikasi kasus ini, tapi saya bilang ini malah contoh konkret dari dampak dari perkawinan beda keyakinan. Dan catatan penting untuk saudara, Undang-Undang Perkawinan nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 7? Nomor 1 ya? 7 kali ya, perkawinan. Itu tidak pernah mengakui, tidak pernah ada peluang untuk nomor 1 ya. Tidak pernah ada peluang untuk perkawinan beda agama. Beda budaya iya, tapi nggak tahu apa sudah direvisi nggak sekarang. Tapi setahu saya di materi katekisasi belum, tidak diizinkan. Gimana makanya itu? Orang pergi menikah di luar negeri. Belum direvisi ya tentang beda agama ya? Belum, masih sama kan? Tidak ada. Ya? Beda keyakinan belum diterima. Oke, baik Pak. Kita kan sebisa mungkin menjauhi toxic relationship Pak, terutama orang-orang yang bisa ngasih pengaruh buruk ke kita. Tapi gimana kalau misalnya tanpa kita sadari, kitalah
yang merupakan pelaku toxic relationship tersebut. Adakah cara untuk menyadarinya? Karena biasanya kita itu menilai sesuatu yang salah itu karena orang lain, jarang ada yang mau menyalahkan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi gimana sih caranya menyadari bahwa diri kita itu toksik atau enggak toksik bagi orang lain? Nah, ini kayaknya Vikaris yang bisa jawab ini. Ini kalau dia tidak memiliki kepekaan terhadap dirinya sendiri, ini sudah persoalan psikologi ya. Ketika dia ternyata sendiri merasa dia paling benar dan tidak bisa dibilang salah, dan dia tidak bisa menangkap sinyal bahwa dia bermasalah, ini persoalan. Nah, dia butuh orang lain. Saya mau bilang dia butuh orang lain untuk buat dia sadar bahwa dia salah. Berarti dia butuh orang yang tepat dong. Orang yang tepat. Ini kayaknya harus dikonsul deh orang begini. Dia harus dikasih. Aneh kalau kemudian beda kalau memang bukan tidak tahu dia salah, ego untuk tidak menerima diri salah, itu beda dengan tidak tahu bahwa ini salah. Aneh menurut saya kalau dia ternyata racunnya, dia tidak tahu. Ada yang tahu bahwa aku racun tapi ego untuk nggak mau gua akui bahwa gua racun. Nah, kalau pertanyaan dia tahu tapi dia nggak mau akui, ya itu gampang diselesaikan untuk disadarkan dia. Tapi kalau ada orang yang sampai nggak bisa bedain mana baik dan jahat, ini celaka 12 ini. Jadi bagi saya kalau ada orang yang nggak bisa bedakan mana salah dan benar, kayaknya orang itu perlu ditolong, kasihan. Orang itu perlu ditolong. Tolong ya, Vikaris tolonglah. Alright, terus juga ada dari ANS, tapi dia sih nggak nanya sih Pak, dia cuma ngasih pendapat kalau misalnya tidak boleh pacaran beda agama dan juga beda keimanan, lebih baik cari yang seiman, benar nggak Pak? Ya, carilah yang seiman. Sebelum semua terlanjur kan, carilah yang seiman. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau saya dulu di Pos Pelkes di Kalimantan pedalaman di Tadoan Tonda, nanti cari di googling itu Tonda itu jodoh itu di tangan Hansip. Beneran kejadian, dan saya kaget waktu jadi pendeta masih muda kan, masih lebih gagah dari dulu, dari sekarang ini kan udah gagah banget kan ini. Oke, membanggakan diri. Sedap, nggak ada orang yang puji. Saya mau bilang begini, begitu. Jadi lewat dari jam 9 malam kan gak ada lampu di sana. Kalau mereka masih berduaan, itu Hansip langsung tangkap. Saya pernah alami itu, digedor itu jam 11 atau jam 12 malam itu. Kalimat mereka orang-orang Dayak itu pendeta gitu. Ya, Pak, kasih kawin mereka. Kenapa kasih kawin? Mereka tertangkap duduk berduaan nggak ngapa-ngapain loh, tapi lewat tengah malam. Jadi makanya jodoh di tangan Hansip. Tapi saya bilang jodoh pasangan hidup tetap ada di tangan Tuhan. Karena dia tetap di tangan Tuhan, yakinilah Tuhan akan menyediakan. Kalau bukan soal yang lain, saya bicara soal waktu. Saya sudah beriman luar biasa Pak. Pokoknya saya sudah berdoa, saya sudah tikang lutut. Kurang apa lagi saya? Ada satu yang kurang, kesabaran. Okay. Alright. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, nantikanlah. Tapi tolong cari ya, karena dia nggak jatuh dari langit. Pasanganmu tiba-tiba kawinin gue dong, enggak. Dirimu harus buka hati, mulai melihat di sekeliling, bergaullah. Sayang sekali lagi pandemi sekarang. Kita nggak sangka-sangka, bisa saja dia yang tidak saya anggap, ternyata dialah orang yang Tuhan sediakan. Who knows? Jadi secara nggak sadar. Iya dong. Pekerjaan Tuhan misteri loh soal pasangan itu. Misteri banget. Alright, yang ini berat banget Pak. Ini dari NF, dia baru aja ngirim itu sekitar jam 3-an kayaknya kalau nggak salah. Kenapa sih harus dengan yang seiman Pak? Bukannya kita diciptakan Tuhan berbeda-beda buat saling melengkapi dan mengerti satu sama lain. Lebih bagus lagi kalau diterapin di keluarga sendiri. Jadi perbedaannya itu udah sampai dibawa ke jenjang pernikahan. Bukan yang tingkat toleransi perbedaan antar teman, sahabat, dan tetangga lagi. Bukankah Tuhan suka dengan hal yang seperti ini? Kebahagiaan dalam perbedaan, terutama hal-hal yang kecil, seperti saling mengingatkan untuk ambil doa kecil sebelum tidur, walaupun agamamu berbeda. Wah, ideal banget ya, luar biasa. Saya bangga banget ketika siapapun dirimu membuat pernyataan itu. Sangat luar biasa. Itu pemikiran pluralitas agama tingkat tinggi.
Kalau kita baru mulai pada relasi gereja dan non gereja, dirimu udah bicara soal payung yang lebih kecil, yaitu keluarga yang bisa beraneka ragam keyakinan. Wah, itu hal yang tepat. Tapi saya mau koreksi ya, kalau dibilang itu pasti juga Tuhan kehendaki. Kalau andai kata Tuhan kehendaki, maka 2 Korintus pasal 6 ayat 14 itu harusnya enggak muncul. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Bukan saya yang tulis, 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Jadi kalau dibilang bagus, ya saya setuju, kita tidak boleh memandang perbedaan. Saya setuju, kita harus membangun kehidupan yang rukun di tengah kepelbagaian, juga saya setuju. Tapi saya juga mau bilang, jika itu mau diterapkan, mohon dewasa, berani buat pilihan, tolong siap konsekuensi logis. Jadi hanya kenapa sih? Oke, saya nggak akan bilang nggak boleh, aku bilang monggo. Tetapi siap dengan konsekuensi logis yang kita bicarakan tadi. Siap nggak? Itu tantangan penting. Karena yang saudara bangun bukan hubungan pacaran, tapi yang saudara bangun ke depan institusi perkawinan yang ke depan. Dan banyak kasus telah tercipta bahwa ternyata berbeda keyakinan tidak mudah untuk menjalani. 1-2 orang yang berhasil tetap aman dan luar biasa tuh, banyak ada loh sukses, tapi beberapa hal mereka harus lewati dengan tidak mudah proses itu. Tapi kalau saudara tanya ke saya sebagai pendeta, saya tetap menyarankan pilihlah yang seiman. It's better. Yeah. Nah, Pak, ini ada orang yang baru aja ngasih saya pertanyaan dengan inisial SM. Bagaimana cara menerima masa lalu pasangan kita yang dikatakan buruk atau kelewat batas dalam artian pernah dipakai orang atau sudah terlanjur atau pernah jatuh dalam dosa? Ya. Tunggu dulu, dia sayang orangnya? Nggak dibilang SM? ya? Enggak, dia nggak bilang sayang sih, dia cuma bilang cara menerima seseorang itu. Jadi kalau saudara menerima dia secara pribadi, saudara juga harus menerima seutuhnya, termasuk masa lalunya. Nice. Nggak bisa kalau aku mencintaimu tapi aku tidak suka masa lalumu, yang nggak bisa lah. Dan saya, siapa namanya? SM buat ini saudara atau saudari ya SM ini? Saudara. Saudara SM, saya mau bilang begini, dipakai orang tuh istilah yang nggak enak ya. Iya. Ya. Kayak barang bekas. Kayak barang bekas. Saya mau bilang bahwa ada orang pernah jatuh dan tidak ada orang yang ingin jatuh di lubang yang sama toh. Dan ketika saudara berhasil untuk memberi dia kesempatan, itu luar biasa. Tapi ketika dia menyia-nyiakan kesempatan, nah ini lain cerita. Jadi memaafkan dan melupakan itu satu paket. Ada yang bilang begini, aku bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Saya setuju. Saudara tidak mungkin lupakan perbuatannya di masa lalu, nggak mungkin lah, itu akan bermain-main terus. Tetapi kalau kau sudah melepaskan pengampunan, biar dia menari-menari, dia nggak ada efek lagi di hatimu. Kalau kau saudara berhasil melepaskan pengampunan terhadap masa lalunya yang jahat, maka barang itu ketika muncul lagi mengingatkanmu, dia sudah tidak memiliki efek akar pahit sekalipun, sudah nggak ngaruh. Jadi bagaimana caranya? Ya, pertama lepaskan pengampunan, beri maaf, baru terima dia seutuhnya. Mudah-mudahan dia berubah. Kalau sudah diberi second chance dan dia tidak berubah, saya kira udahlah, jangan gambling dengan hal-hal yang kelihatannya sudah pasti bahwa dia tidak tepat. Terimalah dia apa adanya, termasuk masa lalunya. Tapi kalau gimana kalau misalnya dia waktu awal dia nggak tahu apa-apa, Pak? Dia maksudnya dia suka nih, naksir nih sama nih cewek. Dia udah ada rasa cinta itu. Tapi waktu di tengah jalan dalam hubungan, dia baru tahu kalau nih cewek udah. Oh ya. Begitulah. Ini prinsipnya, ini berarti soal prinsip. Saya tidak tahu. Setiap orang punya prinsip. Oh enggak lah. Kalau memang sudah begitu, saya enggak mau lah. Ini prinsip. Saya enggak mau gugat orang. Tapi ada juga orang, loh, itu kan kamu yang dulu, bukan kamu yang sekarang. Saya tidak pernah menilaimu dari masa lalumu, tapi saya menilaimu dari sekarang. Dan apalah arti yang lalu itu jika sekarang saya bersamamu sekarang. Jadi saya bilang, ada orang punya prinsip,
enggak lah, saya mau cari orang yang bukan begitu. Kalau dia mau menunjukkan perfeksionisnya, harus perfect, walaupun dia harus nilai diri sendiri. Barang siapa yang tidak berdosa silakan dia melempar perempuan itu dengan batu, Yesus bilang, berarti, dan kemudian mereka tidak jadi lempar, berarti semua itu berdosa. Dan barangkali semua juga pernah dengan perempuan itu, kita nggak tahu. Saya mau katakan hal yang sama, jika engkau mencari orang yang sangat sempurna, berarti engkau juga harus sempurna. Kayaknya engkau tidak sempurna, saya juga nggak sempurna. Orang punya masa lalu, tapi ketika saudara punya prinsip, enggak lah Pak Pendeta saya nggak mau, itu prinsipmu dan saya sangat hormati. Tapi kalau ternyata dia orang yang tepat dan kau bisa melupakan masa lalunya, kenapa enggak? Siapa sih, penasaran gue. Nanti kita waktu di balik layar aja Pak ya. Oke deh. Pak, aduh ini ada yang ngubungin saya lagi nih. Tapi dia bilang teman nambah terus ya. Nggak tahu nih orangnya. Lagi mau nanya silakan. Tapi setidaknya kalau saya bisa lihat dari saya bisa kasih sum up the situation, kasih conclusion kalau misalnya setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi, dan waktu kita memilih kita harus bertanggung jawab tentang pilihan kita. Betul ya Pak ya. Terus juga kalau bagi saya sih, menurut point of view dari saya sendiri, kalau bisa sih di stop dari awal. Lebih baik stop dari awal daripada kita sudah melakukan perjalanan cukup panjang dan kita tidak bisa menghentikannya. Benar nggak sih Pak? Betul. Tadi kan saya bicara soal tanda-tanda, soal bertanggung jawab, soal setia, soal orientasi dia yang mana, subjective love atau objective love, dan beberapa hal yang saya sudah katakan. Jika dia tidak kelihatannya tidak berubah dan tidak memiliki kriteria yang tepat untuk jangan sampai jadi racun ini hubungan. Loh, daripada saudara-saudara capek, kasihan, buang waktu, beban juga dong. Beban dan akhirnya terluka terus, nangis terus. Itu enggak membahagiakan. Kenapa hubungan itu harus dipertahankan kalau orangnya ternyata tidak tepat? Habis terlanjur, nah itu celaka. Yang tadi bilang Claudia, hati-hati. Makanya jangan sampai belalainya masuk. Jadi saya mau bilang, kalau memang nggak bisa dipertahankan, tinggalkan. Dan banyak orang biasanya karena sudah terlanjur sulit untuk tinggalkan. Terlanjur yang tadi saya kasih tanda kutip itu ya apa boleh buat Pak, sudah terlanjur kami ya, nggak mau dong dia tinggalin saya walaupun dia kasar. Itu kan karena engkau tergoda pada sisi yang lain. Jadi kalau Mas, tinggalkan aja orang begitu, nggak tepat lah untuk hubungan yang sehat. Oke deh. Berarti kalau untuk menjalankan sebuah hubungan harus pakai logika juga dong Pak ya. Iya. Jangan cuma perasaan cinta doang. Tepatnya hikmat sih ya, membangun hubungannya, betul. Oke. Pak, sebelum lagi nunggu orang-orang yang nanya ini, kayaknya typingnya lama banget ya Pak ya. Masih lagi nanya? Enggak, ini satu orang lagi typing. Oh. Nanti kalau kita di belakang aja ngobrolnya. Boleh. Ini dari Vikaris Husky, teman-teman. Yes, Kak, silakan. Iya. Masuk nggak mic-nya? Iya, saya ulangin lagi nanti. Verbal sama ini dong. Dan pertanyaan, sejauh mana gereja sudah konsen terhadap kasus-kasus seperti ini? Jadi saya ulangin teman-teman. Oke. Apakah kita cuma dalam pendampingan terhadap korban atau konseling, tapi yang kita ketahui bahwa hal itu di dalam beberapa kita itu sebenarnya tidak efektif untuk mengapa rata-rata yang terus berkaitan. Saya ulangi sekali lagi buat teman-teman. Correct me if I'm wrong. Menjalani sebuah relationship itu generally kita pastinya ada namanya toxic relationship. Di dalam toxic relationship itu ada dua kekerasan, mungkin ada yang secara verbal atau kata-kata atau mungkin juga pukulan. Nah, gimana peran gereja terhadap korban atau juga pelaku ya? Nah, bagaimana cara atau peran gereja untuk memutus mata rantai ini? A little bit hard. Jadi benar yang dibilang Vikari Hesky itu. Kalau itu sudah jadi habit,
karakter, kelakuan, nggak bisa berubah, susah berubah. Cuma saya mengatakan bisa diubah, menjadi manusia baru bisa diubah, tidak ada yang mustahil. Cuma tadi kita kan topiknya, kita harus nilai orang, pada batas mana sih pemarahannya, sampai di mana. Kalau udah kelewatan nggak tepat lah dia jadi pasangan hidup. Kalau kelewatan lah, udah di batas mana toleransi saudara. Saya yakin tidak ada hubungan yang tanpa marah-marah kan, pasti ada lah, ada. Sampai batas mana karakter orang itu yang saya bilang, kalau dia jadi racun tuh berarti udah kelebihan banget. Ketika kelebihan berarti selesaikan saja hubungan itu, orang itu nggak tepat. Kalau dia gagal sekali, tidak setia, dan dia jatuh ke pasangan yang lain, dan dia bertobat dan dia mau bangun lagi, dan dia tetap tidak berubah hidupnya, itu luar biasa. Tapi kalau bilang setia tapi jatuh terus, bagi saya itu orang yang tidak tepat untuk menjadi pasangan hidup. Nah, lanjut ke titik tadi, benar bahwa ini kita topik bagaimana ini ya, tapi karena Vikaris tanya bagaimana peran gereja, saya kira salah satunya program ini. Oh, berarti kita punya dampak. Iya, ini punya dampak loh. Saya yakin percakapan yang kita bangun dari tadi ini adalah cara dan suara gereja paling tidak melakukan pengajaran melalui program podcastnya Bincang Ngobrol bareng GP ini salah satunya. Tapi saya setuju nih, kayaknya Vikaris mau arahkan yang ke hal yang lain. Hal yang lain adalah kita hanya sampai titik konseling loh. Kita hanya sampai pada konseling. Konseling itu berarti sesuatu sudah terjadi. Betul toh? Udah terlanjur. Seharusnya juga gereja melakukan sesuatu sebelum itu terjadi. Mimbar ini harus dipakai untuk menyuarakan sesuatu. Program kerja harus kita bangun untuk membuat program-program yang penting, pengayaan, pembinaan, supaya orang tahu gimana sih membangun hubungan yang baik itu. Yang salah satunya ada dibikin oleh GP sekarang, salah satu program itu. Kita juga perlu mengajarkan orang tua, membuat program yang luar biasa untuk pembinaan. Bahkan pendeta pun perlu dibina. Gimana sih caranya bicara seks di gereja, yang menurut orang tabu, padahal itu kebutuhan sekarang. Bagaimana kita bina orang tua untuk bicara seks juga di rumah, yang dulu dibilang tabu padahal dibutuhkan sekarang pendidikan seks itu. Dan pengajaran seks di gereja juga harus ada sesuai dogma-dogmanya. Nah itu kita belum sampai pada pencegahan. Yang terjadi adalah bagaimana pemulihan. Barang sudah terjadi, baru kemudian gereja mendampingi. Saya setuju Vikaris Heski. Jadi memang pada tahapan ini gereja baru sampai pada titik itu. Tema-tema tentang ini yang diangkat oleh GP kan hampir tidak muncul di mimbar. Karena ruang di mimbar ini sempit banget, karena kita menggunakan tema tahunan toh. Jadi yang harusnya dibuat adalah program yang lain. Misalnya itu tadi bincang begini, pembinaan, atau ada materi katekisasi, tapi itu kan setahun sekali, dan itu pun cuma anak-anak yang reguler, yang mau 17-18 tahun dan sudah selesai. Ke depan sudah lupa. Jadi perlu memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan, lalu juga pengetahuan, pendidikan-pendidikan yang bicara tentang relationship, membangun hubungan masa-masa remaja, masa pemuda, supaya mencegah bukan mengobati. Ternyata lebih baik mencegah daripada mengobati. Vikaris nih sebenarnya dia tahu, cuma dia pancing-pancing supaya topik ini diangkat. Terima kasih. Oke Pak, untuk menutup acara kita. Udah selesai? Aku udah. Kurang ya Pak? Pak, ada pesan dan kesan nggak buat AGP, anak-anak gerakan pemuda, dan baik juga teman-teman yang nonton pada saat sekarang ini? Mengenai seks dan juga hubungan perbedaan agama. Iya. Agak rapi-rapi. Ya, teman-teman pemuda, saudara yang menyaksikan program yang luar biasa ini, dari semua hal yang kami perbincangkan, paling tidak ada beberapa pokok yang saya mau titipkan yang paling terakhir, yaitu saudara harus percaya bahwa hidupmu adalah anugerah. Saudara juga harus percaya bahwa segala eksistensimu ini adalah anugerah Tuhan dan kau harus syukuri. Masa mudamu harusnya terbang bagai Raja Wali, dan engkau tidak mungkin terbang bagai Raja Wali menggapai masa depan jika tidak menyiapkan bulumu dan rentangan sayapmu untuk menggapai itu. Salah satunya adalah menjaga diri agar tidak jatuh dalam pencobaan.
salah duanya, misalnya juga saudara membangun hubungan yang benar secara etika Kristen dengan orang lain di sekitar saudara, baik yang berhubungan dengan pacaran maupun pergaulan dimanapun sudah berada. Hati-hati, pergaulan bebas ini luar biasa. Yang ketiga, saya mau bilang begini, siapapun teman-teman yang saat ini sedang bergumul dengan pasangan hidup, entah dia seiman atau dia tidak seiman, atau dia yang tidak tahu di mana dia berada, belum kelihatan dia sebagai pasangan hidupku, saya mau titip satu hal penting. Kalau saudara percaya Tuhan menyiapkan segala sesuatu, saudara juga harus mengandalkan Tuhan. Dan ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara juga harus meyakini proses yang Tuhan buat. Walaupun kelihatannya padang gurun 40 tahun, ujung-ujungnya juga adalah Kanaan. Kendati pun sulit dan sangat tidak dimengerti proses ini, termasuk ralangan tadi tentang tidak seiman dan seterusnya, saudara harus percaya rancangan Tuhan damai sejahtera. Engkau juga harus memperjuangkan itu. Jangan cuma doa. Orait labora itu berdoa dan bekerja, yang berarti doakanlah apa yang kau kerjakan dan pergi keluar, kerjakan apa yang sudah engkau doakan. Ketemulah dengan orang lain, lihatlah orang-orang yang tepat, barangkali dialah pasangan hidup saudara. Tapi saya mau bilang, itu tidak akan dimulai kalau engkau tidak melibatkan Tuhan. Nice, really nice. Thank you so much, Pak. Kalau disuruh ulang nggak bisa tadi. Jujur saya merasa Claudia. terberkati Terima dan kasih. I really hope teman-teman di sana yang nonton pada saat ini, saya sangat berharap dari podcast ini menjadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati teman-teman, dan saya juga jujur personally I really blessed. Thank you. You are all blessing and I am blessed. And thank you so much guys untuk udah nonton podcast ini. Jangan lupa nonton terus podcast Ngobrol Bareng GP setiap hari Kamis pukul 20.15 WIB, dan juga jangan lupa untuk ikuti setiap ibadah GP virtual setiap hari Minggu jam pukul 5 sore. Saya Claudia, pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Nah, Tuhan berkati.